yastasiru al-batala al-kamiyya binazratin. Yastasiru artinya menawan. Jadi kalau menawan itu pasti ada yang menawan, ada juga yang ditawan, ada subjek, ada objek. Nah, siapa subjeknya? Di sini Al-Mutanabbi menggambarkan cinta yang berasal dari mata itu sebagai subjeknya, dan siapa objeknya? Al-batala, yaitu pahlawan. Al-batala al-kamiyya, pahlawan yang al-kamiyya itu suja', yang berani, gagah berani. Jadi yastasiru al-batala al-kamiyya, cinta yang berasal dari mata itu menawan pahlawan yang gagah berani. Binazratin, hanya dengan satu pandangan. Laisa binazratain, bukan tapi hanya dengan satu pandangan saja, bukan dua pandangan, tiga pandangan dan seterusnya. Tidak, tapi hanya dengan satu pandangan. Kita bisa bayangkan pahlawan yang gagah berani atau yang berpakaian lengkap, berseragam lengkap dengan baju besinya yang kokoh, helmnya, helm perangnya. Kita bisa bayangkan logikanya ya, kalau seorang pahlawan yang gagah berani yang memiliki pakaian lengkap ya, memiliki pakaian yang lengkap dengan baju besinya, helmnya, helm peperangannya, di dalam peperangan itu tidak akan mungkin tertawan. Dalam peperangan itu baju besinya itu mungkin ya bisa menepis gitu, menepis atau menangkis sebuah panah, tombak, pedang ya, sehingga tidak menyentuh tubuhnya karena dilindungi dengan baju besi tersebut, dengan helm tersebut ya. Tetapi hanya dengan cinta yang berasal dari mata dan hanya dengan satu pandangan saja, seorang pahlawan yang gagah berani tersebut bisa jatuh, bisa tertawan hatinya. Karena kenapa? Cinta ini ya, dia mainnya itu bukan lagi fisik, tapi sudah ke batin. Sehingga baju besinya, bajunya yang lengkap tersebut, yang bisa menangkis segala macam serangan apapun, tembus hanya dengan cinta yang hanya satu pandangan saja. Ini penggambaran beliau Al-Mutanabbi, seperti ingin menggambarkan, ingin menunjukkan kepada kita bahwa betapa hebatnya sebuah cinta, betapa hebatnya, betapa seramnya sebuah cinta itu. Siapapun dia, sehebat apapun orang itu, penggambarannya itu ya tadi, pahlawan yang gagah berani menggunakan baju yang lengkap ya, itu kan artinya dalam peperangan itu dia sangat hebat, tidak mungkin tertawan. Itu penggambaran sehebat apapun orang ya, sekuat apapun dia, tapi kalau sudah terkena oleh cinta yang berasal dari mata dan hanya satu pandangan, cukup satu pandangan saja, maka orang hebat tersebut pasti akan tunduk pada cinta tersebut. Lanjut di bait sebelumnya, di bait setelahnya, wa yahulu baina fuadihi wa azaihi. Dan tadi ya, cinta yang berasal dari mata itu menawan ya, dan juga wa yahulu baina fuadihi wa azaihi, dia menghalangi hatinya, fuad, hatinya, wa azai, dan juga kesabarannya. Jadi ibarat gini, di sini Al-Mutanabbi itu ingin menggambarkan seperti gini. Contoh misalnya gini, sebuah rumah ya, sebuah rumah yang di dalam rumah ini itu adalah hati, dan yang ada di pintu ini ya, jadi
yang ada di pintu ini itu adalah cinta. Jadi ini cinta ini gak mau masuk ke dalam, padahal hati ini sudah memanggil, sudah ingin menariknya, sudah menyuruhnya untuk masuk, tapi cinta ini tidak mau masuk, sehingga menghalangi yang ada di luar untuk masuk. Nah, yang ada di luar ini apa? Kesabaran yang ingin masuk terhalangi, kesabaran yang ingin membuat hatinya itu sabar itu terhalangi. Nah, itulah cinta. Jadi seperti menggantung orang gitu. Nah, jadi cinta yang berasal dari mata ini ya, bukan hanya tadi menawan saja, bukan hanya menawan aja gitu, tapi juga menghalangi hati dari kesabaran. Sehingga ya, orang yang terkena penyakit cinta ini, orang yang terkena ini, dia menjadi tidak sabar. Dia ingin terburu-buru untuk apa? Untuk bertemu dengan cintanya, untuk bertemu dengan kekasihnya, untuk bertemu dengan seseorang yang dicintai. Itulah. Nah, jadi itu inti dari 2 bait ini gitu. Ya saya masih belajar lah ya. Ya itulah penggambaran yang ingin diberikan oleh Al-Mutanabbi dari syair ini, dari syairnya beliau, dari bait ini. Sangat luar biasa, guys.